Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, salah satu ibadah yang utama dalam Islam adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran", yang artinya sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Di samping itu, Al-Quran akan menjadi penolong di akhirat bagi kita yang bisa membacanya. Rasulullah SAW memerintahkan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat atau pertolongan kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Membaca Al-Quran itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jika belum bisa membacanya, maka wajib belajar membaca. Dan bagi yang membacanya masih tertatih-tatih, tinggal berlatih sedikit lagi agar menjadi fasih atau membacanya lancar atau mahir. Saudaraku muslimin muslimat yang saya sayangi, pada kesempatan ini saya akan membantu siapa saja yang merasa bacaan Al-Qur'annya masih belum fasih, belum mahir, atau masih tertatih-tatih. Kemampuan membaca tertatih-tatih ini biasanya menyebabkan tidak bersemangat dalam membaca, menjadi malas, bahkan ada rasa takut dalam membaca karena akan terjadi banyak kesalahan dalam melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk memecahkan masalah ini, saya mencoba memberikan solusi dengan mengadakan bimbingan membaca Al-Quran dari membaca tertatih-tatih menjadi fasih dengan metode Bilal, yaitu bimbingan dan pelatihan Al-Quran. Metode ini sangat simpel, mudah, cepat, dan tidak membosankan, sehingga dalam waktu yang singkat kemampuan membaca dari tertatih-tatih menjadi fasih. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, siapa yang bisa mengikuti bimbingan dengan metode Bilal ini? Yang bisa mengikuti adalah siapa saja yang sudah mengenal huruf hijaiyah dan dengan segala tanda bacanya. Bimbingan dengan metode Bilal ini akan saya sajikan dalam 5 sesi, dan setiap sesi hanya sekitar 15 menit. Baiklah, mari kita mulai dari sesi yang pertama. Pada sesi pertama ini akan saya sampaikan beberapa teori dasar dalam metode Bilal. Yang pertama, belajarlah ketika suasana kejiwaan tenang, bersemangat, dan fresh. Jadi, usahakan jangan belajar jika suasana hati sedang galau, marah, sedih, letih, tertekan, dan lain-lain. Yang kedua, berniat untuk beribadah karena Allah, yaitu belajar membaca Al-Quran sampai fasih supaya bisa secara kontinu membaca dengan lancar. Yang ketiga, sucikan diri, pakaian, dan tempat. Usahakan bisa suci dari hadas dan najis di saat belajar dan atau membaca Al-Quran. Jadi sebelum mengikuti bimbingan ini, usahakan bersuci dahulu. Selanjutnya yang keempat, gunakan Al-Quran yang besar atau standar karena perlu tulisan ayat yang besar dan jelas. Karena tulisan ayat yang besar akan mempermudah saudara dalam melatih membaca dengan lancar. Kemudian yang kelima, gunakan Al-Quran yang berharokat atau bertanda baca lengkap, yaitu fathatain, kasrotain, dhammahtain, sukun, tasjid, fathah,
kasroh, dan dhammah. Yang keenam, setiap dibacakan ayat sebagai contoh atau praktek harus diikuti dengan suara keras. Jadi setelah ini ketika narator memberikan contoh cara membaca ayat yang benar, maka saudara silahkan mengikuti dan dengan suara yang keras. Yang ketujuh, ikuti bimbingan ini dengan disiplin dan terus latihan memperlancar membaca. Jika rutin dilakukan setiap hari 30 menit, insya Allah dalam waktu 10-15 hari saudara sudah fasih dan lancar dalam membaca Al-Quran. Langkah yang pertama yaitu membaca panjang atau mat dan pendek. Yang pertama, mengenali huruf yang dibaca panjang atau mat, meliputi vokal A, I, dan U. Vokal A di sini, yaitu huruf yang berharokat fathah, misal K. Huruf K fathah yang bertemu alif mati maka dibacanya panjang K. Dan di sini kami beri tanda merah. Huruf yang berharokat fathah dan dibaca panjang kami beri tak warna merah. Kemudian untuk huruf yang berharokat kasroh dan bertemu dengan ya sukun dibaca panjang ki, kami beri tanda warna hijau. Kemudian untuk huruf yang berharokat dhammah yang bertemu dengan waw sukun dibaca u, diberi tanda warna biru dan dibaca panjang. Kemudian yang kedua, membaca dipotong-potong atau untuk bacaan pendek dan yang panjang dibaca panjang. Jadi dalam langkah pertama ini karena dalam tahap latihan, maka cara membacanya jika pendek dibaca dengan terpotong-potong. Yang ketiga, tidak mengulang bacaan yang sudah benar agar terus konsentrasi membaca huruf berikutnya. Jadi jika saudara sudah menyebutkan huruf yang benar, maka tidak perlu mengulanginya lagi. Yang keempat, praktek membaca berulang-ulang sampai lancar pada ayat yang dijadikan latihan. Berikut ini akan saya berikan contohnya. Silahkan ditirukan dengan suara yang keras. Kho, ta, mau, Allahu, a, la, u, lu, bi, him, wa, a, la, sam, ai, him, wa, a, la, ab, so, ri, him, ri, sha, wa lahum adzabun azim. Kho, ta, mau, lahu, a, la, u, lu, bi, him, wa, a, la, sam, ai, him, wa, a, la, ab, so, ri, him, ri, sha, wa lahum adzabun azim. Innal ladzina kafaru sawaun
alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimum bima kanu yakdibun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdibun. Selanjutnya, silahkan dilanjutkan latihan dengan cara yang sama pada ayat-ayat yang lain, tetapi fokus pada bacaan panjang pendek. Dan jangan lupa cari dan tandai dulu bacaan yang panjang. Demikian saudaraku yang saya sayangi, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi yang pertama. Silahkan dilatih terus secara mandiri dengan berpedoman kepada metode Bilal ini. Jangan takut dosa karena salah dalam membaca. Tidak apa-apa salah, meskipun salah membaca akan mendapat pahala karena masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
تاني يا